Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Menir Taufik dengan pelajaran sejarah Indonesia, di mana ini merupakan PJJ pertama setelah ini ya, setelah PHT kemarin, di mana PHT kemarin nilainya kalau untuk Menir memang hasilnya cukup baik, 60, 70, 80 bisa dikatakan baik untuk Menir dengan klasifikasi soal yang memang ya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit juga. Baik, mungkin sebelum kita melaksanakan PJJ ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di masa pandemi ini mari kita tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang kalian juga pastinya sudah paham ya, seperti apa protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Dan semoga wabah ini, pandemi ini segera selesai, segera pergi dari bumi Indonesia gitu ya. Oke, baik. Kita terakhir sebelum PHT itu materinya adalah perlawanan terhadap kolonialisme, karena memang materi kita di semester pertama ini cukup panjang mengenai kolonialisme dan imperialisme. Dan kalau kita lihat di LKS, materinya itu ada di dampak kolonialisme dan imperialisme. Kalian bisa lihat di PowerPoint. Dan di LKS juga ada di bab 3. Walaupun ini juga pernah disinggung ya ketika PJJ sebelumnya, dampak kolonialisme dan imperialisme seperti bahasa kemarin Menir sudah menyampaikan. Misalnya ada yang bertanya nih dari kalian, Menir, kita itu sudah dijajah oleh Belanda cukup lama gitu, tetapi kok dari kata atau bahasa kita kok tidak menggunakan bahasa Belanda gitu kan. Kemarin ada yang bertanya seperti itu dalam diskusi di ruang belajar. Padahal ya kemarin Bapak juga sudah menyampaikan gitu ya, bahasa-bahasa kita itu masih banyak sekali yang dipengaruhi oleh bahasa atau serapan bahasa asing, terutama Belanda. Kemarin Menir menyampaikan kalian sehari-hari memanggil nenek dan kakek itu dengan oma dan opa, itu kan bahasa Belanda ya. Kemudian om dan tante itu juga bahasa Belanda. Oke, mungkin nanti lebih detailnya kita akan masuk ke materi dampak kolonialisme dan imperialisme ya. Jadi jangan bosan gitu ya. Kita mempelajari tentang imperialisme dan kolonialisme gitu, karena memang Indonesia itu ya lama gitu di ya bahasa kasarnya itu dijajah gitu ya oleh bangsa asing, terutama Belanda gitu. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita sering sekali ketika membicarakan dampak, maka klasifikasinya adalah di bidang-bidang tertentu. Ada bidang politik, kemudian bidang ekonomi, bidang hukum, kemudian sosial, budaya, dan seterusnya gitu ya. Dan kita juga tidak bisa memungkiri gitu bahwa negara kita sekarang itu merupakan setidaknya merupakan warisan dari penjajahan gitu ya. Ya, tapi kita juga tidak bisa serta-merta kita itu negaranya seperti ini karena dijajah oleh Belanda gitu. Coba kita dijajah oleh Inggris gitu, pasti akan maju seperti Malaysia, Singapura gitu ya. Sekarang Bapak menyampaikan gitu ya, kalau misalnya ada yang ngomong seperti itu, Menir akan balikan lagi gitu. Siapa yang menjamin kalau misalnya Inggris menjajah kita, kemudian kita menjadi maju seperti Singapura misalnya gitu ya. Nggak bisa, nggak ada yang jamin gitu. Toh kalau misalnya kita lihat atau membandingkan ya dengan negara-negara tertentu, ya kemajuan itu di bidang apa dulu gitu.
kalau misalnya dari kita dibandingkan dengan Singapura gitu misalnya, dari kebahagiaan orangnya kira-kira bahagiaan yang mana? Mungkin orang-orang akan mengatakan bahwa Singapura lebih bahagia karena ekonominya itu tinggi. Ya nggak bisa gitu juga gitu ya. Nggak bisa, itu nggak menjamin gitu ya. Bisa saja orang Indonesia itu penghasilannya sedikit tapi lebih bahagia gitu. Jadi setiap negara itu punya sudut pandang masing-masing ya. Kamu lihat nih misalnya eh, negara India. Coba kalau misalnya kalian lihat street foodnya itu. Uh, jorok sekali gitu ya. Ya bukannya menghina gitu ya, tapi kalau kita melihat sudut pandang ya memang seperti itulah gitu. Bagi orang India, street food yang ada di sana itu ya biasa saja, tapi kalau bagi kita itu kan ih kok kayak gitu sih kan gitu. Jadi kita nggak bisa membandingkan ya. Oke, kita lihat di bidang politik dan pemerintahan. Wah, ini ada beberapa poin ya seperti pembagian wilayah secara jelas jelas dengan strukturnya. Jadi pembagian-pembagian wilayah yang ada di kita itu nah itu merupakan sedikitnya ya, sedikit-sedikitnya itu merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda gitu. Kalau dulu itu ada Karsidenan, kemudian ada di bawahnya apa namanya? Di bawahnya tingkat Karsidenan itu ada kabupaten. Kemudian ada apa namanya? Kawedanan. Kemudian ada eh, kecamatan dan seterusnya gitu. Jadi zaman-zaman Dendels, zaman Raffles itu sudah ada gitu ya jabatan-jabatan tersebut gitu. Walaupun tidak semuanya dipimpin atau dijabat oleh orang Indonesia atau orang Hindia Belanda ketika itu namanya ya. Jadi misalnya nih ada jabatan residen itu dijabatnya oleh orang Belanda. Nah, Menir memang sudah pernah menyampaikan seperti ini, tapi memang tidak semua kelas sih. Kemudian asisten residen, kemudian pembantu dari asisten residen itu ada controller ya. Tapi jabatan-jabatan tersebut memang sudah tidak ada di atasnya bupati, ya adanya provinsi kalau sekarang ya. Kalau dulu karsidenan. Gitu. Kantor-kantornya masih ada kok. Ya. Menir, Menir dulu pernah menyampaikan misalnya di kota kita di Semarang itu kantornya di OJK misalnya, kantor OJK itu ya. Oke, kemudian di bawahnya ada bupati atau dulu disebutnya itu region. Ya, di bawahnya lagi nanti ada apa namanya? Adipati. Adipati itu sama saja dengan camat sih sebenarnya gitu. Kemudian wedana itu di bawahnya camat tuh ada wedana. Atau kalau zaman Orde Baru itu namanya kawedanan, tapi sekarang juga kawedanan sudah dihapus. Adanya dari apa namanya? Kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian kepala desa atau dulu itu dijabatnya oleh Demang ya. Kalau sekarang ada yang bilang kubu, ada juga yang bilang kepala desa. Nah, kalau sekarang memang eh, orang-orang tersebut ada juga yang digaji oleh pemerintah gitu ya. Seperti kelurahan dan kecamatan, sorry, lurah dan camat itu kan digaji oleh pemerintah gitu ya. Oke, kemudian ada kelengkapan pemerintahan seperti departemen-departemen atau dewan-dewan perwakilan. Kalau zaman-zaman Belanda itu kita pernah ada namanya Volkskrant ya. Itu dewan rakyat. Walaupun memang masyarakat kita itu tidak puas sebenarnya dengan adanya Volkskrant ya. Karena memang mereka itu lebih pro dikatakannya begitu itu lebih pro Belanda gitu ya. Oke, kemudian departemen ada departemen peperangan, departemen keuangan dan seterusnya. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang sekiranya mungkin negatif ya, yang dilakukan oleh Belanda yakni politik adu domba. Jadi memang politik adu domba itu digunakan oleh Belanda untuk memecah belah kekuatan kita, gitu ya, memecah belah kekuatan Indonesia, terutama rakyatnya sih gitu, agar mudah untuk ditaklukkan. Sekarang juga banyak tuh, sampai sekarang masih ada kok. Kalau misalnya Bapak sampaikan takutnya Bapak ikut ke sana kemari gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa bisa apa namanya?
mencari referensinya, dan kalau misalnya kalian bingung silakan kalian tanyakan ke Bapak gitu ya, tidak apa-apa. Oke, baik. Dari politik pemerintahan kemudian kita lihat ke bidang ekonomi. Kayak agak lelet ya. Kita ke bidang ekonomi. Aduh, ini lelet banget. Oke. Nah, dalam bidang ekonomi yang paling menonjol kita lihat ke poin ke 2, di mana kekayaan material itu menjadi tujuan utama. Gitu. Pokoknya ketika kita dimasuki oleh sistem kapitalis atau barat tersebut, maka kekayaan material itu menjadi tujuan utama gitu. Dan nanti kekayaan material tersebut bisa berdampak terhadap kondisi sosial kita, gitu ya. Cara pandang orang terhadap kita gitu. Ya, memang wajar sih gitu. Ekonomi kapitalis kan seperti itu. Jadi perubahan yang paling mencolok adalah kekayaan material itu menjadi tujuan utama masyarakat kita gitu ya. Kayak kita lihat ke poin satunya. Tanah penguasa daerah menjadi pemerintah dan tanah tersebut dikelola oleh pemerintah. Jadi sebelumnya kan kita kan di zaman-zaman kerajaan tuh, kemudian ketika pemerintah kolonial masuk, banyak raja-raja yang ditaklukkan, kemudian tanahnya itu diambil oleh pemerintah dan itu menjadi milik pemerintah gitu ya, tidak menjadi penguasa-penguasa daerah lagi atau raja-raja daerah ketika itu, karena raja-raja daerah memang ditaklukkan walaupun tidak bisa semuanya gitu ya, adanya itu kekuasaannya disamarkan atau dipecah. Seperti yang terakhir itu, yang paling menonjol adalah Mataram. Mataram kan dipecah-pecah tuh, mulai dari dipecah antara Surakarta dengan Yogyakarta, terusnya nanti dipecah lagi mereka itu gitu ya, yang Surakarta nanti pecah, satunya lagi menjadi Mangkunegaran gitu ya, kemudian satu lagi yang Jogja pecah menjadi Paku Alaman, walaupun Paku Alaman wilayahnya tidak terlalu besar, kecil saja ya. Mangkunegaran juga seperti itu. Oke, kemudian untuk menunjang ekonomi tersebut, fasilitas-fasilitas untuk kegiatan ekonomi itu dibangun secara besar-besaran. Nah, seperti pasar, kemudian pelabuhan-pelabuhan, kemudian jalan-jalan umum, kemudian ada alun-alun gitu ya. Kalau alun-alun zaman dulu itu sering dijadikan sebagai pasar kaget. Nah, pasar kaget, kemudian eh, apa namanya ya intinya pedagang-pedagang kecil, karena di situ kan banyak orang-orang santai ya. Sebenarnya kita bisa melihat implementasi zaman dulu itu seperti sekarang, karena Menir juga mendapat kehidupan alun-alun pada abad-abad ke-19 misalnya, itu ada dari kumpulan perangkonya seorang, ya ada ya, seorang penulis itu, eh, dia mengumpulkan perangko atau kartu pos ya, Menir lupa lagi. Tapi di situ memang secara detail banget zaman-zaman abad ke-19 mengenai alun-alun itu seperti apa. Gitu ya. Yang pasti di situ ada kegiatan ekonomi. Nah, kemudian sistem ekonomi swadaya itu menjadi terkikis. Nah, kenapa demikian? Karena memang modalnya Belanda itu kan besar. Gitu ya. Sehingga ekonomi ekonomi rakyat itu terkikis gitu ya. Kemudian ada satu lagi pendirian bank modern. Maksudnya bank modern itu tidak seperti sekarang BNI, BI, nggak begitu ya. Tapi ya sistemnya lebih kepada eh, penyimpanan penyimpanan uang ya. Mungkin kalian bisa belajar itu di ekonomi secara teknisnya gitu ya. Oke, itu dari ekonomi. Kita mungkin agak mempercepat biar nggak eh, biar nggak bingung. Jujur Menir sudah kangen gitu untuk pembelajaran di kelas gitu ya. Seperti ini memang agak kurang lepas gitu. Oke, kemudian di bidang hukum. Oke, hukum-hukum adat banyak yang dihapuskan gitu ya. Kalau dulu itu kan zaman-zaman kerajaan, setiap kerajaan mempunyai hukum sendiri gitu. Tapi ketika kerajaan-kerajaan tersebut ditaklukkan, ya otomatis hukumnya itu yang berlaku adalah hukum
kolonial ya, pemerintah kolonial. Kemudian juga ada penerapan hukum kolonial. Otomatis ya, ketika hukum-hukum adat tersebut dihapuskan, maka yang berlaku adalah hukum kolonial gitu ya. Ya mungkin ada kerajaan-kerajaan yang belum ditaklukkan kemudian masih menggunakan hukum adat gitu ya. Kemudian ada pendirian lembaga-lembaga hukum, ada pengadilan dan seterusnya gitu ya. Ya sebagaimana layaknya pemerintahan modern gitu. Jadi ketika Belanda menjajah, Inggris menjajah, ya dilakukanlah pemerintahan seperti pemerintahan yang ada di Eropa sana gitu. Oke, kemudian kita lihat yang sosial. Nah, ini juga kelihatan sekali gitu ya. Kalau status sosial masyarakat, kalau sekarang kelihatannya sudah samar ya. Sekarang kan tidak ada lagi penggolongan Eropa yang pertama misalnya. Kemudian yang tengah-tengah timur asing. Kemudian yang ketiga pribumi. Tidak ada kan ya? Tidak ada. Kalau sekarang ingin masuk ke apa namanya tuh? Tempat wisata, itu bebas, semua boleh. Itu asal uangnya saja ada gitu ya. Misal di sini nih ada tempat wisata Lawang Sewu misalnya gitu kan. Ya kan mau itu golongan Eropa, mau itu golongan timur asing atau pribumi kan boleh masuk. Kalau dulu tidak bisa nak. Gitu ya. Kalau dulu tidak bisa. Kalau dulu misalnya nih di salah satu kolam renang di Bandung. Soalnya Menir kan dulu kuliahnya di Bandung gitu. Jadi ketika masih kuliah itu masih ada gitu modelnya seperti prasasti ya. Di situ tertulis pakainya sih bahasa Belanda, cuman menir lupa artinya itu kurang lebih anjing dan pribumi dilarang masuk. Jadi di situ sudah sangat jelas gitu ya penggolongan sosialnya gitu. Status sosial antara pribumi dengan orang-orang Eropa itu. Nah, kemudian kalau sekarang lapisan sosial masyarakat adanya itu ada lapisan sosial atas, menengah dan bawah. Jadi dulu juga gitu sih sebenarnya. Gitu ya. Lapisan atas itu biasanya diisi oleh bangsawan tinggi, kemudian para pejabat-pejabat tinggi ya. Jadi pejabat-pejabat tinggi itu juga biasanya memang dari bangsawan sih. Gitu. Kemudian yang menengah ya biasanya para apa namanya? Pegawai-pegawai menengah. Yang bawah ya golongan inlander atau golongan pribumi ya. Tapi inlander itu sempat memiliki arti yang jelek ya. Inlander itu seperti pribumi yang paling pribumi lah gitu, pribumi yang hina gitu ya. Tapi kalau untuk penyebutan akademis sebenarnya biasa saja sih gitu ya. Oke, lapisan sosial sampai sekarang itu masih ada loh, nah. Kelas atas misalnya isinya itu orang-orang anaknya DPR, anaknya para pejabat tinggi gitu. Kelas menengah misalnya anaknya para pegawai negeri sipil biasa gitu. Kemudian yang bawah ya para petani gitu ya. Ya itu kalau sekarang secara sosial ada, walaupun di aturannya tidak ada. Di dalam hukum kan kita sama, ya. Ya walaupun praktiknya ya mungkin kalian bisa melihat gitu ya. Oke, ini dari sosial. Satu lagi nih dari segi budaya. Dampak budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu sekarang ataupun sebelum-sebelumnya. Oke, budaya. Nah, yang kelihatan adalah busana. Nah, ya dari zaman Belanda, dari zaman pemerintahan kolonial Belanda sampai sekarang itu kita adopsi kok, ya. Misal kita lihat nih, ini adalah Raja Belanda, namanya Raja Willem III, ya. Raja Willem III sempat menjadi raja ketika Belanda menjajah Indonesia, ya. Oke, kita lihat pakaiannya itu kan sudah seperti ini nih. Nah, sekarang kita lihat pakaian-pakaian bangsawan dari kita. Kita lihat ini. Nah,
ini kan ada aduh siapa ya ini ya. Ini Pakubuwono. Pakubuwono ke-10. Ini ayahnya Jenderal Jatikusumo ya. Kayak kita lihat di pundaknya itu kan ada selawir-selawirnya nih. Kemudian ada selempangnya. Kemudian ada bintangnya nih. Kita lihat yang film 3. Ada bintangnya kan sama kan? Ada selempangnya, ada selawir-selawirnya. Kayak kita lihat lagi misalnya lehernya tuh. Lehernya kan seperti ini nih pakaiannya. Kita lihat lagi yang film. Nah, ini juga ada kan? Kemudian kita lihat tokoh yang lain. Misal ini ada Mangkunegara. Mangkunegara keempat. Ini kan ada selawir-selawirnya tuh. Kemudian malah ini bintangnya seperti apa? Seperti bintang-bintangnya para tentara Nazi Jerman ya. Nah, ini pokoknya ada unsur-unsur baratnya nih. Tapi lihat kepalanya. Kepalanya kita sementara masih tidak meniru ya, tidak meniru orang-orang Eropa. Ya. Mungkin ini adalah identitas ya. Oke, kemudian pakaian-pakaian yang lain seperti jas, setelan jas itu juga selanjutnya dari ini tuh diadopsi ya oleh orang-orang kita. Prajurit-prajurit Mataram juga gitu, sudah kelihatan kok. Oke. Kemudian dari busana, kemudian bahasa tadi Bapak sudah menyampaikan, dan satu lagi seni, ada seni musik, seni rupa, arsitektur dan seterusnya. Ya musik-musik kalian sudah tahu sendiri ya mungkin ya, musik-musik ya kalau dulu sih aduh apa ya namanya ya kalau zaman Belanda itu ya, wah Bapak lupa ya, tapi ada itu sempat diadopsi oleh kita juga gitu ya. Oke, kemudian seni rupa ini juga patung-patung di kita kan banyak dipengaruhi oleh Belanda gitu ya, terutama pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu sendiri. Kalian misalnya jalan-jalan tuh ke Kota Tua Jakarta, di situ masih banyak patung-patung yang memang peninggalan dari zaman penjajahan Belanda gitu ya. Kemudian arsitektur walaupun tidak digunakan sampai sekarang, tetapi bangunan-bangunannya kan masih ada gitu ya sampai sekarang. Ya bisa saja ada sih gitu ya yang menggunakan arsitektur Belanda seperti gaya-gaya neoklasik, walaupun itu banyak digunakannya ya pas zaman-zaman tersebut gitu. Oke, baik, mungkin kita sampai di sini dulu. Barangkali banyak pertanyaan ya, karena jujur ini Menir juga tidak terlalu lepas ya kalau lewat virtual seperti ini. Jadi mohon dimaafkan. Dan kalau ada pertanyaan silakan kalian bisa sampaikan saja di ruang belajar kurikulum Semansa ya. Oke, jaga kesehatan selalu. Semoga hari-harinya menyenangkan dan mari kita bersama-sama selalu berdoa agar musibah pandemi COVID-19 ini segera hilang ya. Oke, sampai jumpa kembali. Dalam bahasa Belanda bilang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.